Inilah kelicikan JK, kambing hitamkan Cina demi target monopoli perusahaan kala. Siapa yang tidak kenal sosok yang sering disebut Chaplin oleh netizen? Ia tak salah lagi jika JK. Ya, JK pernah menjadi wakil presiden dan sudah 2 kali dengan kelihainya dalam manuver politik. Posisi wapres dijabatnya dan tentu saja kepemilikan bisnisnya aman-aman saja. Bisnis JK dikabarkan begitu menggurita. Dan apa betul JK telah berinvestasi sebanyak 10 triliun untuk pembangunan smelter di desa Karangkarangan, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Dan smelter ini dibangun melalui PT Bumi Mineral Sulawesi, salah satu perusahaan kala yang bergerak di bidang proyek pengolahan mineral. Namun sayangnya ada pernyataan jika soal ini cukup rasis juga. Dan atas nama rakyat JK berujar, ini daerah kaya nikel tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las. Jadi ceritanya gimana ini? Yang investasi dia lantas bilang yang kerja semua Cina. Apa benar semua yang kerja di sana Cina? Atau jangan-jangan inilah yang memicu keributan atau provokasi? Kabarnya kericuan di smelter nikel milik PT Gun Booster Nikel Industri di Morowali Utara, Sulawesi Selatan itu pada Sabtu 14 Januari 2023 dan menewaskan 3 pekerja adalah karena Indonesia terlalu memberikan karpet merah terhadap investasi Cina. Dari sini kita curiga deh sepak terjang JK ini. Dia yang investasi 10 triliun lalu kok bisa menyalahkan Cina. Apakah JK ini ternyata Cina atau ingin menguasai semua bisnis tambang yang ada di sana? Jadi kecurigaan utama dari pernyataan JK itu sepertinya ada kecemburuan antara JK ingin menguasai bisnis tambang nikel ini. Serakus inikah orang politisi dan pebisnis ini? Bahkan dalam sebuah acara yang disebutkan sebagai acara silaturahmi dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan indah di kawasan Nakala, Makassar, pada hari Senin 30 Januari 2023, JK memberikan saran kepada pemerintah untuk merubah paradigma terkait keberadaan investor asing di sektor pertambangan. Jadi sekali lagi aneh, dia sudah invest 10 triliun lalu menyalahkan asing. Kalau sudah ada sebuah usaha yang sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, tak mungkin akan terjadi konflik. Namun sebaliknya, jika ada sebuah usaha yang begitu ragu ingin menguasai sebuah bisnis dalam sebuah wilayah, maka konflik itu bisa dirancang, ya kan? Semua demi cuan, bahkan atas nama rakyat ataupun mengorbankan rakyat, tak peduli, yang penting cuan dan cuan. Dalam acara itu JK mengatakan lagi, Pak Gubernur Tenggara Utara harus dikembalikan tambang ke masyarakat supaya jangan terulang lagi yang lebih besar konflik yang terjadi di Morowali. Jadi apakah benar ini atas nama masyarakat? Hanya khusus untuk perusahaan kala. Jadi bagaimana ceritanya perusahaan kala yang beroperasi di sana bisa melibatkan asing atau Cina? Atau kebetulan saja perusahaan lain di sana ada tenaga asingnya tetapi tidak banyak, lalu bilangnya ini sudah dikuasai asing. Jadi banyak waktu pilpres yang jualannya rasis banget, asing, asong, kampret memang. Yang beginian yang sangat disukai oleh para kadrun, apalagi jika bisa membuat Yohanes menjadi capres kan. Jadi aneh memang teriak-teriak anti Cina tetapi di sisi lain berbisnis dengan orang Cina. Bingung. Memakai isu rasis memang paling sensitif. Sebagaimana masalah uang juga bisa sensitif. Jadi kalau sudah keluar 10 triliun buat investasi, ini juga termasuk kategori sensitif. Jadi kalau itulah harus dapat cuan paling gede. Apalagi kan sudah dekat dengan pentas Pilpres 2024. JK ini tampil seolah-olah menjadi pahlawan. JK bahkan meminta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang katanya dikuasai asing untuk dikelola langsung masyarakat. Padahal kan perusahaan kala sendiri yang menjadi pengelola. Mungkin maksudnya perusahaan lain harus diusir, yang boleh beroperasi adalah perusahaan kala saja. Begitu ya. Dan jika juga ingin pemerintah mengubah pandangan soal investor asing dengan tak mengistimewakan mereka dalam mengelola tambang di RI. Jika bilang kalau pengusaha di Sulsel bisa mengelola tambang itu, ya bilang terus terang saja kalau yang akan mengelola nikel itu perusahaan ente saja yang akan meraup cuan super gede. Jadi tidak usah bawa-bawa Cina kalau ternyata perusahaan ente sudah bergerak duluan, tidak usah bawa-bawa nama rakyat. 10 triliun adalah jumlah yang tidak sedikit dan tentu saja jika tidak ingin kehilangan uang sebanyak itu. Bahkan dengan uang segitu yang sudah diinvestasikan, maunya meraup cuan yang sangat gede hingga bisa menjadi modal untuk mengangkat capres yang dia jagokan, Yohanes. Sepertinya ini adalah persaingan bisnis.
Karena sempat jika menyinggung perusahaan lain, yakni perusahaan PT Vale, jika mempertanyakan perusahaan ini yang juga mengelola tambang nikel di Luwu Timur. Jadi apakah ada upaya perebutan wilayah tambang di situ? Lantas mengatasnamakan rakyat dan rasis itu? Begitulah kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh Daeng. Terima kasih.